Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Nakia Farisa. Saat ini saya sedang melakukan wawancara dengan Ibu Dr. Nuryati Samatan mengenai implementasi nilai-nilai kearifan lokal suku bangsa Banggai di kalangan milenial. Bersama saya adalah Ibu Dr. Nuryati Samatan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Baik, dapatkah Ibu menjelaskan mengenai implementasi kebijakan kearifan lokal dalam membangun suku bangsa Banggai di kalangan milenial, Ibu? Ya, terima kasih. Kalangan milenial sendiri dari beberapa jejak yang kami telusuri, yang pertama adalah riset yang telah kami lakukan tentang penggunaan bahasa, dan kemudian diskusi yang kami lakukan dengan sekitar 90 lebih kalangan milenial dari kalangan masyarakat Banggai, itu memberikan beberapa statement yang cukup mengejutkan, yaitu yang pertama adalah mereka sendiri merasakan bahwa ada proses yang tergerus karena mereka sendiri di masyarakatnya atau di dalam komunitasnya sendiri, di keluarganya sendiri, keluarga atau orang tuanya sudah tidak memberikan bahasa ibu dalam keluarga. Dan kemudian yang kedua, pada proses interaksi dengan kalangan sebaya, itu juga proses interaksi itu berlangsung dengan menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Dan kemudian yang ketiga adalah ketika proses mereka sekolah itu sudah tidak ada proses nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan melalui sekolah, dan itu membuat mereka sadar sendiri bahwa nilai-nilai bangga yang ada pada diri mereka itu atau nilai-nilai kearifan lokal itu sudah mulai tergerus. Dan kemudian ada kesadaran di dalam kalangan generasi muda milenial Banggai bahwa perlu ada pewarisan, dan mereka sudah mulai dari sekarang. Itu antara lain mereka wujudkan melalui organisasi yang mereka bentuk, dan kemudian organisasi itu sendiri memberikan penamaan-penamaan dan simbol-simbol yang digunakan dalam perspektif nilai-nilai dan budaya Banggai. Saya kira mulai dari penamaan, kemudian penyapaan, bagaimana mereka menyapa, kemudian bagaimana harus bersikap, dan kemudian bagaimana tampilan, itu mereka sudah mulai dengan menghidupkan kembali nilai-nilai Banggai. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kita akan melihat penayangan video berikut. Yang ingin juga saya mau gali kepada generasi milenial ini adalah, apakah di rumah Anda itu, apakah Anda diajar untuk melakukan bekerja keras begitu? Dalam entitas suku bangsa Banggai itu, apakah ada nilai yang diajarkan tentang kerja keras? Itu Anda bisa jawab melalui bahasa Banggai. Jadi ada memang bahasa yang mencantumkan bahwa Banggai itu, bahasa Banggainya kerja keras apa. Kemudian yang kedua itu dari mungkin Anda pernah mendengarkan dongeng, ada orang tua yang banunut ya, kemudian mengajarkan tentang kerja keras begitu. Jadi identitas itu kita cari, kita lacak dari situ. Walaupun saya orang Banggai, tapi saya harus mencari identitas itu. Ya, kalau saya sendiri dibesarkan dalam sebuah keluarga yang memang berbeda suku, dan itu tapi nilai-nilai Banggai tetap tertanam, dan nenek saya sering berdongeng walaupun saya sudah lupa sekarang, tapi itulah yang kemudian menginternalisasikan nilai dari dongeng tentang, dan itu dongengnya dalam bahasa Banggai, lagunya dalam bahasa Banggai. Sayang sekali ya, saya sudah tidak menemukan orang tua yang seperti nenek saya, yang kemudian saya bisa rekam dan kemudian bisa bukukan. Bagaimana sebetulnya kita masih ada lagu
Jadi tentang Temeneno, tentang macam-macam ya. Itu yang diajarkan melalui dongeng. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Perkenalkan, nama saya Farin Hanir. Asal Banggai Laut. Oh, sama itu. Ya, di Salambako. Oh, Lambako. Kuliah di Universitas Muhammadiyah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nah, pas. Prodi Ilmu Pemerintahan, semester 5. Berbicara mengenai pembentukan identitas kebudayaan pada lingkungan keluarga. Ini pertanyaan secara personil atau secara pribadi. Untuk saya sendiri, saya menjawab kalau untuk lingkungan keluarga saya, alhamdulillah masih bisa saya katakan pembentukan identitas kebudayaan di Banggai, untuk suku Banggai pada keluarga saya, alhamdulillah masih ada dan sampai sekarang masih terjalin dan masih terlaksana pula. Dimana ketika ibu menyatakan mengenai kerja keras, saya pernah mendengar itu dongeng atau nunut, dimana keluarga saya atau kakek sama tete saya kemudian masih bisa dibilang pemangku adat desa lah, bisa dibilang. Jadi untuk mengenai Banunut, keluarga itu mengenai Banunut ini cerita dongeng tentang kebanggaan itu. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kerja keras, maka kalau orang-orang dulu atau orang tuanya torang menyatakan bahwasanya ini pau ikonoko bukuan balimang main-mainado komboloki akinakan kom janji-janji begitu, kom salita, ko Banggai. Kalau berbicara tentang sejarah atau nunut sejarah itu, pernah saya diceritakan mengenai tentang proses pembentukan entah itu Banggai sampai Benggawi sampai Bagai itu, dari Bagai, Benggawi sampai Banggai. Kemudian kenapa dibilang menyangkut dengan kerja keras? Itu dari dulu memang orang-orang tuanya kita, orang Banggai memang sudah kerja keras, saling membantu. Dimana bukan hanya sekedar gotong royong, tapi mengusir para penjajah juga itu harus butuh kerja keras. Di tempat-tempat tertentu ada kemudian yang dijadikan sebagai penanggung jawab tempat-tempat itu, kalau orang lebih kenal sebagai apalagi itu yang bertanggung jawab di daerah tertentu atau di desa-desa begini yang terpisah-pisah wilayah. Itu namanya, itu saking beraninya dorang, saking beraninya dorang menghasilkan yang dimana kesejahteraan masyarakat, mengusir para penjajah itu. Jadi hanya itu saja. Sekian dari saya. Kina tauan badang temeneno nalainyo. Terima kasih banyak, semoga Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini kita bisa sampai pagi, tapi kita ini cuma 2,5 jam saja. Ya, silakan. Kalau bicara pernah temukan sih atau ada tidak terkait dengan proses internalisasi di lingkungan keluarga itu. Jadi kalau tadi saya punya utus yang di depan tadi dia bilang ada, dia temukan dan lain sebagainya, saya harus sadari bahwa saya tidak begitu banyak menemukan itu. Artinya saya harus jujur, Ya. itu saya tidak begitu banyak menemukan terkait dengan penjagaan nilai-nilai identitas itu di lingkungan keluarga dengan cara menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal. Contohnya itu bicara terkait dengan nunutan dan lain sebagainya. Itu. Saya harus akui, mungkin kalau seandainya orang bergeser ke bagian sampai tete apa segala ada tuh. Tapi kalau di rumahnya saya itu kan sudah mulai hilang. Itu. Nah itu yang pertama. Tapi kalau seandainya saya merujuk dia di aktivitas sosial di satu itu ada. Yang saya lihat itu macam kalau seandainya kan di satu kampung itu batumbu kan. Nah itu dong bilang andan apa? Pahandan atau andan atau apa? Jadi itu kemudian pindah lagi di satu. Nah semua ini bantu.
Artinya di situ saya lihat bahwa ada semacam ini adalah identitasnya orang Mian Banggaya, yaitu bicara tentang montolutusan di situ. Jadi itu bagaimana orang mempraktekkan nilai-nilai montolutusan itu dengan orang tidak mengukur terkait dia punya sewa, biaya apa segala, tapi bagaimana orang bisa sama-sama mengerjakan sesuatu itu bersama, kemudian setelah selesai dia punya pindah lagi itu adalah praktek penanaman atau internalisasi nilai-nilai kearifan lokal, saya pikir, dan saya banyak menemukan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabia Sosa, salam tuntusan. Salam. Nama saya Muhammad Adian Tolodo, asal saya dari Bangkai Laut, Kelurahan Dedung. Saya dari Universitas Pepetika Lup, semester 11, Fakultas Fisik, Prodi Administrasi Negara. Tadi, kalau di rumah saya, di keluarga saya, dari kecil saya sudah diajarkan dengan bahasa Banggai. Setiap untuk disuruh pakai bahasa Banggai, sehingganya saya menanamkan jiwa montolutusan, menanamkan jiwa Mian Banggai. Sehingganya kalau berbicara tentang tadi ada bahasa bahwa orang ada atau orang tuang banunut, saya pernah mendapatkan itu dan pernah diceritakan tentang sejarah Boine Padang-Layar. Asal usul Boine Padang-Layar dari mana, dan kemudian ceritanya seperti apa saya pernah dapat dibenutakan. Dan kemudian orang tua saya, tete saya, nenek saya itu masih ikatan ada keluar dari adat yang di samping Pertamina itu ada apa namanya, Boneaka sama apa satu yang di samping Pertamina itu jadi sehingganya saya cuma sedikit. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sebetulnya itu yang mau ditelusuri. Ada tidak bahasa kita, bahasa Banggai itu yang menunjukkan ini kan jati diri sebetulnya. Aksara menunjukkan dan bahasa menunjukkan identitas dan jati diri. Dan itu belum tereksplorasi secara ini. Padahal kan kita punya. Jadi kalau ada orang Banggai yang malas, itu bukan orang Banggai. Kita harus pertanyakan. Karena bahasa Banggai itu ada babuku, kan? Babuku menunjukkan bagaimana orang Banggai itu sebetulnya seorang yang pekerja keras. Ingat itu ya. Nanti di akhir sesi ini saya akan menyampaikan bernyanyi satu ini ya tentang Banunut tadi, dan itu ada lagunya gitu ya. Dan itu bagaimana sambungannya sebetulnya ya dengan kebudayaan. Makanya itu penting untuk kita lestarikan. Oh iya, sebetulnya seperti ini ya. Dulu kalaupun kita sudah tidak percaya, oh dulunya ada seperti ini. Itu identitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia Sosa, salam montolutusan. Salam. Pertama-tama barangkali puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bahasa Banggai temeneno. Ya. Karena berkat rahmat taufik beserta hidayahnya, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati seluruh kader kami Banggai yang sempat hadir. Nah, yang langsung saja terkait disiplin barangkali. Ya. Kalau saya mungkin dikonekkan dengan tadi bahasa tentang kerja keras. Ya, kerja Nah, keras. jadi saya jujur saja Ibu, saya lahir di Luuk, saya lahir di Talimahal. Iya. Nah, jadi tapi orang tua saya itu orang Banggai. Dari ayah, dari bapak itu orang Bulagi, kemudian ibu dari Salakan. Oh iya. Nah, di rumah itu kalau mungkin bahasa kerennya itu internalisasi nilai-nilai kebanggayan. Di rumah saya itu saya bisa katakan hampir tidak ada. Karena pada saat misalnya ya, bapak dan ibu saya bertengkar begitu dong pakai bahasa Balanta. Nah, jadi saya maksudnya mau memahami tapi bukan bahasa saya begitu. Bahkan sampai sekarang saya tidak tahu bahasa Balanta. Nah, saya jujur saya belajar bahasa Banggai itu dari teman-teman lingkungan luar. Nah, itu mungkin dari misalnya saling ejek dengan bahasa Banggai, berangkat dari situ.
Nah, mungkin itu disiplin, kita kembali ke disiplin. Nah, kenapa saya konekkan dengan kerja keras? Karena walaupun itu internalisasi nilai-nilai kebanggaan kurang di keluarga saya, tapi ada satu yang bisa saya petik. Bapak saya itu kalau di rumah itu dia selalu suruh saya bangun pagi, bahasa pasarnya begitu. Selalu suruh saya bangun pagi. Pokoknya biar hari libur itu harus bangun pagi. Kalau tidak bangun pagi ya mungkin kalau bahasa pasarnya itu paling-palingan dipukul begitu. Ya, daerah dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau disiplin, kalau tadi ditanyakan persoalan disiplin, alhamdulillah di keluarga saya ya kalau dibilang kental tidak juga, tapi ada persoalan kedisiplinan. Barangkali dari saya sekian. Iya. Dengan tawang badan, temenino na loingio. Tapi ya susah, salam untuk tusan. Ya, kemudian ada tidak yang masih tahu tentang disiplin itu dalam bahasa Banggai itu apa? Kalau tidak bisa ditelusuri, berarti kita tidak mengenal kata disiplin. Dan kita tidak disiplin. Oh, ininya ya, Bu, videonya. Kemudian ini videografer profesional. Jadi kita menyewa videografer profesional untuk bisa mengambil gambar yang bagus. Kemudian, ya silakan. Ya, disiplin. Kira-kira bahasa Banggainya apa? Iya. Terima kasih. Untuk saya sendiri, saya tidak membicarakan atau menceritakan mengenai bagaimana itu disiplin, tapi menghubungkan antara bahasa Banggainya disiplin itu memang ada bahasa ibu bisa dibilang gitu. Iya. Untuk disiplin itu dalam bahasa Banggai ada. Kalau saya sering dikatakan atau di keluarga kondat pau bakalinga nabantile ikono mengkabita bea kalau po ampa kondoi pau bakalinga na Lipu. pau bakalinga na salano, bisa dibilang itu salah satu bentuk kata tabea bisa dikatakan adalah salah satu bentuk yang kemudian menggantikan dari kata disiplin. Cuman menyangkut disiplin ini sama dengan sopan santun. Ketika untuk bahasa Banggai memang saya sering dengar itu, Ibu. Untuk disiplin itu sendiri ada. Cuman mungkin saja karena orang ini untuk bagian di Banggai laut itu ada bahasa yang sendiri, kemudian bukan sendiri atau bahasa yang berubah di bagian Bulagi juga ada. Mungkin itu saja. Tidak, maksudnya mengganti itu ya. Deko. Kalau tabea itu permisi. Izin. Iya, izin. Iya. Izin. Tabea. Kalau tabea ya kalau tabea kalau misalnya kita mau ini sesuatu yang tidak boleh diucapkan, kemudian tabea. Kemudian kalau tabe kan permisi ya. Ya, jadi sama saja ininya. Kedisiplinan belum dapat sebetulnya. Jadi kita jujur saja bahwa memang belum dapat ya, atau kyo, atau memang ya, aki tidak. Keluarga Anda mau mementingkan pendidikan formal dan non formal, begitu. Kemudian tidak ada pembatasan dari segi gender. Jadi yang pertama pendidikan. Apakah Anda datang ke sini disuruh orang tua atau Anda datang ke sini atas kemauan sendiri, kemudian direstui orang tua. Coba ini anak perempuan yang belum pernah ngomong, ayo, nanti tidak pernah di syuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan. Ini pendidikan. Perkenalkan, nama saya Sarina dari Banggai Laut, Desa Lampak. Saya kuliah di AMI Banggai, sekarang semester 6. Jadi tentang pendidikan di keluarga, kalau di samping keluarga itu atau teman-teman berkeluarga juga, sebagian besar itu kalau orang Banggai itu dorang mementingkan pendidikan, biar dong macam tabale-bale orang tua kata maksudnya DP bahasa itu yang penting itu orang tua itu macam DP biar dorang petani nelayan, tapi kalau sudah tompe
apa dibilang foto anak sewisuda begitu, itu bisa dibilang sukses. Jadi saya sendiri sampai adik itu ada 4, tapi alhamdulillah sama mama dia bilang harus kuliah sama orang. Terima kasih. Ya, terima kasih dalam keluarga. Saya kira Anda sama saja dengan saya ya. Saya sama saja. Saya di Bangkurung orang tua petani dan itu mungkin tidak terpikirkan kalau saya bisa berpendidikan sampai program S3, kemudian sekarang sudah menjelang profesor. Saya kira itu butuh kerja yang sangat keras ya, karena kita bukan, saya masuk Jakarta juga, saya bukan siapa-siapa. Dan kemudian kalau saya bisa, Anda pasti bisa, begitu ya. Insyaallah. Amin. Saya tambah sedikit. Iya, silakan. Nah, jadi bukan tidak, tapi semangatnya dia untuk baca itu untuk bakasnya sekolah orang sebagai orang dia punya anak-anak supaya jangan sama dengan dia. Itu kalau yang tadinya dia lulus SMA, orang minimal di atas dari dia. Maka itu kalau dibilang pendidikan di lingkungan keluarga untuk Dian Banggai, saya pikir itu alhamdulillah saya rasakan penting sekali. Jadi saya Ya pasti kalau disuruh menyanyi itu banyak yang mau ya. Ya kalau mengenai inovasi itu membuat hal-hal baru atau Anda sendiri tidak takut untuk melihat hal-hal yang baru dan mencoba hal-hal yang baru. Apakah dalam keluarga dibiasakan untuk mencoba hal yang baru? Di dalam keluarga itu karena mungkin masih pakai budaya dibilang nai laso pamali kea. Jadi kalau mau bikin hal baru kasih tahu dulu. Begitu ya. Jadi macam masih dikekang begitu. So, jadi tidak sembarang bikin, masih pamali-pamali, apalagi di kampung. Itu. Ya, misalnya yang pamali itu apa coba? Masih macam pasapu malam tuh, duduk di bantal. Baru di atas bantal, baru duduk di muka pintu. Baik, itu dia video dari penayangan implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun suku bangsa Banggai di kalangan milenial. Untuk kesimpulannya, Ibu, kira-kira bagaimana menurut Ibu kesimpulan dari implementasi nilai-nilai kearifan lokal suku bangsa Banggai di kalangan milenial? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama memang ada keinginan dari kalangan milenial untuk menghidupkan kembali identitas dan jati diri mereka. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalangan milenial itu sudah berusaha dengan kekuatan sendiri untuk menghidupkan di kalangan mereka mulai dari sekarang tentang nilai-nilai kearifan lokal. Dan kemudian yang ketiga, mereka berharap bahwa di sekolah-sekolah nanti ada penerapan tentang nilai-nilai suku bangsa Banggai itu. Kemudian yang keempat, mereka berjanji bahwa ketika di keluarganya nanti itu akan mereka kembali untuk menggunakan bahasa ibu, dalam hal ini bahasa Banggai. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Terima kasih juga karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk menghadiri wawancara kali ini. Baik, itu dia wawancara dari implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun suku bangsa Banggai di kalangan milenial. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.